Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 912, 0913 menyelesaikan misi. Hah, bagaimana situasinya dengan kelompok tentara bayaran Merajsi? Pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj ada di sini secara pribadi. Apa yang dia coba lakukan dengan menghentikan para pemuda itu? Tanda seru. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj memblokir pintu masuk kelompok tentara bayaran dan Wang Xian dan yang lainnya, mereka bingung. Wang Xian menatap pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Tidak ada ekspresi di wajahnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa anggota kelompok tentara bayaranmu menabrak kami? Lagi pula, mereka punya waktu untuk menghubungi kalian. Aku mengajukan pertanyaan padamu. Kilatan dingin melintas di mata pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Ilusi. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. Aku juga bertanya padamu. Wang Xian menatap lelaki tua itu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar sedikit terpana. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Beraninya mereka melawan kelompok tentara bayaran Laut Ilusi. Apa identitas mereka? Kelompok tentara bayaran Laut Ilusi adalah kelompok yang memiliki reputasi baik di kota Laut Suci kita. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Siapa pemuda itu? Beberapa orang di sekitar memandangi Wang Xian dan yang lainnya dengan heran. Wang Xian baru berada di kota Laut Suci kurang dari setengah bulan. Meski ada beberapa insiden sensasional, tidak banyak orang yang mengenalnya. Nak, kupikir kamu mencari kematian. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata pemimpin Hu Hai. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku. Orang yang mencari kematian sudah mati. Wang Xian tersenyum tipis. Dengan jentikan jarinya, sesosok mayat muncul di tanah. Mayat itu adalah pemimpin setengah baya dari kelompok tentara bayaran Merajsi. Pada saat ini, matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Mayat yang muncul dari udara tipis mengejutkan semua orang. Ini terutama terjadi pada anggota kelompok tentara bayaran Merajsi. Mata mereka langsung memerah saat mereka menatap mayat di tanah dengan ekspresi yang sangat malu. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan mayat itu kembali ke cincin interspatialnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Permisi, tolong minggir." Nak, kupikir kamu ingin mati. Raungan marah datang dari pemimpin kelompok tentara bayaran Merajsi. Anggota kelompok tentara bayaran Laut Meraj di sampingnya juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka mencengkeram senjata mereka dengan erat. Mereka yang mencari kematian sudah mati. Mereka yang ingin mati, saya pikir mereka akan segera mati. Wang Xian menatap dingin pada pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Ilusi dan anggota lainnya. Mereka akan berhadapan satu sama lain. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Apa itu barusan? Itu sepertinya mayat Xiu Hanshan. Tidak mungkin. Xiu Hanshan, seorang level 5 yang luar biasa, terbunuh. Dia adalah salah satu dari 3 orang luar biasa level 5 dalam kelompok tentara bayaran Laut Ilusi. Ketika orang-orang di sekitar melihat mayat tadi, mereka terkejut. Mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan heran. Suasana menjadi sedikit tegang. Minggir. Wang Xian memandangi sekelompok orang yang dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin. Berat, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menyia-nyiakan belasan tahunku di kota Shanghai. Pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Ilusi, Xiu Qianshan, menatap Wang Xian dengan dingin. Hehe, Wang Xian tersenyum menghina dan berjalan lurus ke depan. Anggota kelompok tentara bayaran Laut Meraj membuka jalan dan menatap mereka semua dengan mata haus darah. Siapa pemuda itu? Kenapa dia begitu percaya diri? Kelompok tentara bayaran perak bintang 3, kelompok tentara bayaran Phoenix. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya melihat lencana pada Wang Xian dan yang lainnya dan berseru kaget. Kelompok tentara bayaran perak bintang 3. Tatapan Xiu Qianshan sedikit membeku. Ketika Kapten Hansan menjawab dengan lempengan batu komunikasi, dia berkata bahwa pihak lain hanya bintang 2 perunggu. Mengapa dia tiba-tiba menjadi kelas perak bintang 3? Seorang lelaki tua dari kelompok tentara bayaran Laut Meraj berkata dengan ekspresi serius. Grup tentara bayaran kelas perak bintang 3 harus memiliki pembangkit tenaga listrik level 5 yang luar biasa. Namun,
Pihak lain tidak dapat dipercaya untuk naik ke kelas perak bintang 3 dengan begitu cepat. Peringkat perak bintang 5 Mirage mereka membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Dengan level kelompok tentara bayaran, mereka hanya bisa maju setelah menyelesaikan 10 misi dengan level yang sama. Namun, jika satu misi gagal, 2 poin misi akan dikurangi. Begitu mereka gagal, 2 misi sukses sebelumnya semuanya akan dibatalkan. Selain itu, jika kelompok tentara bayaran gagal berkali-kali, mereka akan kehilangan levelnya. Ini juga alasan mengapa kelompok tentara bayaran kelas perak bintang 5 membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Misalnya, kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi Wang Xian benar-benar berbeda. Mereka memiliki kekuatan tempur dari makhluk supernatural level 7. Rata-rata makhluk supernatural level 5 secara alami akan meningkatkan level mereka dengan sangat cepat. Pada tahap selanjutnya, kecepatan mereka akan melambat. Tentu saja, ini hanya relatif. Dengan kecepatan di mana Wang Xian dan yang lainnya meningkatkan kekuatan mereka, kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi akan segera mencapai tingkat emas. Setelah bentrok dengan kelompok tentara bayaran Laut Mirage, Wang Xian langsung berjalan ke bengkel Celestial Phoenix Elixir dan Senjata. Ketika dia tiba di pintu masuk toko Celestial Phoenix, dia menyadari bahwa tidak ada orang di dalamnya. Kemarin, ancaman dari Dao Hen dan keterlibatan kelompok tentara bayaran Mirage membuat kelompok tentara bayaran dari kota Shanghai tidak berani datang ke Celestial Phoenix Elixir dan bengkel senjata untuk berbelanja. Hari ini, seluruh toko benar-benar kosong. Tuan muda, saya tidak menyangka itu adalah Anda. Apakah Anda ingin membeli beberapa ramuan? Ketika Wang Xian masuk ke toko, staf di depannya sedikit terkejut dan bertanya dengan hormat. Beli beberapa ramuan. Di mana penjaga toko Liu? Penjaga toko Liu ada di belakang. Aku akan segera memanggilnya. Seorang pria parubaya di belakang konter berkata dengan tergesa-gesa dan berjalan ke belakang dengan cepat. Tuan muda, apakah Anda akan membeli ramuan lagi? Penjaga toko Liu berjalan keluar dan bertanya pada Wang Xian dengan wajah penuh antisipasi. Ya, ramuan yang harganya 500.000 batu roh kelas menengah. Wang Xian menganggukkan kepalanya secara langsung dan mengeluarkan rumput bintang surga yang tersisa dan rumput Heaven Below setelah misi. Juga, saya memiliki beberapa rumput bintang surga dan rumput gelombang surga di tangan saya. Tolong hitung harganya. Rumput gelombang surga. Mata manajer Liu berbinar dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Tuan muda, kami bersedia membelinya dengan harga 1,5 kali lipat dari harga pasar. Terima kasih, Tuan muda. Wang Xian melambaikan tangannya. Ubah menjadi ramuan yang dapat meningkatkan kultivasimu. Ya, manajer Liu menganggukkan kepalanya dengan cepat dan wajahnya memerah. Itu adalah kesepakatan lain yang mendekati 1 juta batu roh kelas menengah. Meskipun jauh dari kesepakatan sebelumnya, itu masih merupakan kesepakatan besar. Selanjutnya, setelah kesepakatan ini berakhir, beberapa eliksir di kota Shanghai hampir habis. Untuk membeli 70% ramuan di Fengxian Elixir dan bengkel senjata sendiri, itu adalah pemikiran yang menakutkan. Tuan muda, tolong lihat. Wang Xian menerima ramuan yang diserahkan manajer Liu. Setelah memeriksa mereka, dia sangat puas. Manajer Liu jelas bukan orang yang berpandangan pendek. Dia telah menawarkan diskon besar untuk kedua pembelian. Wang Xian membawa pil obat senilai 1 juta batu roh kelas menengah dan berjalan menuju kediamannya. Setelah mencerna pil obat ini, kekuatan iblis aneh dan ikan pedang emas dapat ditingkatkan secara signifikan. Tuan muda ini sepertinya bernama Wang Xian. Saya tidak tahu mengapa dia sangat membantu bengkel pil obat dan senjata Fengxian kami. Kekuatannya benar-benar kuat. Dia datang 2 kali dan membeli 9 juta pil obat. Mata penjaga toko Liu berkedip saat dia melihat Wang Xian pergi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena maju ke kelompok tentara bayaran tingkat perak. Aktifkan hadiahnya. Bab 913, 0914 Monster tingkat berlian menyerang kota. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena mendapatkan cahaya dan penghalang bayangan. Penghalang cahaya dan bayangan, formasi transenden level 8. Tanda seru. Fungsi, mengatur penghalang untuk menjebak musuh dan melindungi diri sendiri. Ding! Misi fase kedua dari kelompok tentara bayaran telah diaktifkan. Anda telah dipromosikan ke grup tentara bayaran tingkat emas. Kamu akan dihadiahi dengan item transenden acak.
Saat Wang Xian sedang berjalan di jalan, suara sistem tiba-tiba terdengar, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Formasi level 8 yang luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Itu bisa menahan serangan dari level 8 yang luar biasa. Selain itu, setelah meningkatkan ke grup tentara bayaran tingkat emas, Anda akan dapat memperoleh item luar biasa secara acak. Wang Xian penuh senyum. Jika penghalang cahaya dan bayangan ini digunakan dengan benar, itu akan memiliki efek yang hebat. Ketika dia kembali ke kediamannya, Wang Xian mengeluarkan ramuan dan langsung menelannya, mendapatkan lebih dari 800 kristal naga. Lebih dari 800 kristal naga tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Mereka hanya bisa terus menumpuk. Setelah itu, Wang Xian mengeluarkan lempengan batu misi dan bersiap untuk mencari tempat lain untuk menyelesaikan misi guna meningkatkan kekuatannya. Kali ini, dia bersiap untuk memilih tempat di mana level binatang buas lebih tinggi. Untuk makhluk air tingkat rendah, jumlah kristal naga yang mereka peroleh setelah menelannya terlalu sedikit. Terlalu lambat untuk meningkatkan level mereka. Namun, saat Wang Xian sedang mencari misi, di restoran termewah di kota Shanghai, seorang pemuda sedang duduk di sebelah seorang wanita dengan ekspresi menjilat. Wanita itu mengenakan seragam penjaga kota yang ketat. Namun, seragam inilah yang membuat mata pemuda itu berkobar penuh gairah. Di samping pemuda itu, ada lebih dari selusin pemuda yang duduk di sebelahnya. Beberapa dari mereka adalah beberapa orang yang mengejek Wang Xian di asosiasi perekrutan. Liu Yan, kapan kamu kembali ke sekolah? Aku akan pergi bersamamu. Aku akan bisa menjagamu dalam perjalanan pulang. Pemuda itu menuangkan secangkir teh untuk gadis itu dengan tatapan menyanjung dan berkata sambil tersenyum. Ayo berangkat 5 hari sebelum sekolah dimulai. Masih ada waktu setengah bulan. Jin Liuyan berkata kepada pemuda itu dengan tenang. Oh, begitu. Kebetulan kami akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu juga. Ini pertama kalinya kami datang ke kota Shanghai. Kita akan pergi ke kota Donghai bersama. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Jin Liuyan ragu sejenak dan mengangguk. Masih ada beberapa teman sekelas di kota Laut Suci. Ayo pergi bersama. Oke, pria muda itu mengangguk. Oke, pada saat ini, Jin Liuyan tiba-tiba terkejut dan buru-buru mengeluarkan pelat batu komunikasi dari sakunya. Pelat batu komunikasinya berbeda dari yang biasa. Jelas, itu jauh lebih maju. Pada saat ini, pelat batu komunikasi memancarkan cahaya. Tidak baik. Ketika Jin Liuyan membuka pelat batu komunikasi dan melihat kata-kata di atasnya, ekspresinya berubah drastis dan dia tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Pemuda di samping melihat Jin Liuyan tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan ekspresi kaget. Jangan tinggalkan kota. Saya akan pergi ke menara pengawal. Jin Liuyan segera berjalan menuju jendela restoran. Liuyan, apa yang terjadi? Bisa saya bantu? Melihat Jin Liuyan hendak terbang keluar, pemuda itu mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Pengepungan monster. Tanpa menoleh ke belakang, Jin Liuyan terbang menuju menara pengawas di kota Laut Suci. Pengepungan monster. Mendengar kata-kata tersebut, wajah pemuda itu berubah drastis. Selusin pemuda di sampingnya juga tertegun. Pengepungan monster. Mereka berteriak kaget, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Dong dong dong. Pada saat ini, bel tiba-tiba berbunyi di seluruh kota Laut Suci, dan lonceng yang cepat bergema di hati setiap orang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa bel menara pengawas yang jauh tiba-tiba berbunyi? Tidak baik, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika semua orang di kota Laut Suci mendengar bel, ekspresi mereka berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Kota Laut Suci, semua kelompok tentara bayaran, semua pembudidaya di atas tingkat transenden, waspada. Monster akan menyerang kota. Pada saat ini, suara agung menutupi seluruh kota Laut Suci dan masuk ke telinga semua orang. Ketika semua orang mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah drastis. Itu suara wali kota. Monster menyerang kota. Ya dewa, monster menyerang kota. Monster menyerang kota. Level monster apa yang menyerang kota? Mereka sebenarnya membuat wali kota mengambil tindakan pencegahan secara pribadi. Serangan monster kali ini tidak sederhana. Kuharap itu bukan monster yang kuat. Dalam sekejap, seluruh kota Laut Suci berada dalam kekacauan. Warga yang lemah berdoa dengan wajah pucat. Pengepungan monster,
Pengepungan monster yang menakutkan. Bagi semua orang, bencana terbesar adalah pengepungan monster. Di benua transendensi, banyak kota dihancurkan oleh pengepungan monster dan berubah menjadi reruntuhan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pengepungan monster. Begitu kota itu dilanggar, setidaknya 1 juta orang akan mati. Pengepungan kota yang tiba-tiba menyebabkan semua orang terlihat ketakutan. Monster level berlian sedang menyerang kota. Semuanya, jangan panik. Tentara bayaran akan memulai misi untuk mempertahankan kota. Pada saat ini, suara sebelumnya terdengar lagi, menghibur orang-orang yang panik. Monster level berlian sedang menyerang kota. Untungnya, dengan kehadiran wali kota, kita seharusnya bisa melawan mereka. Phew, monster setingkat berlian yang menyerang kota seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Monster setingkat berlian masih sedikit berbahaya. Ayo pergi ke posisi tembok kota. Misi untuk mempertahankan kota telah dimulai. Haha, selama kita mempertahankan kota Laut Suci dan membunuh binatang iblis pembunuh, kita akan dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan level kelompok tentara bayaran. Beberapa dari mereka menghela nafas lega dan mengikuti di belakang kelompok tentara bayaran dan tembok kota. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di kamarnya, sedikit terkejut ketika mendengar suara agung ini. Pengepungan monster tingkat berlian. Dia sedikit terkejut dan segera berdiri. Matanya berbinar. Pengepungan monster tidak jarang terjadi di benua transendensi, terutama untuk kota Shanghai, yang terletak di tepi laut. Itu terjadi setiap beberapa tahun sekali. Dibandingkan dengan kota yang lebih aman, kekuatan wali kota berada di sekitar tingkat transenden 8. Hanya kota khusus seperti kota Laut Suci yang berada di peringkat 9 tingkat transenden. Setiap kali monster menyerang sebuah kota, banyak karyawan yang mati. Namun, setiap kali monster menyerang sebuah kota, itu adalah kesempatan bagi kelompok tentara bayaran manapun. Selama itu bukan pengepungan monster yang merusak, mereka bisa membunuh sejumlah besar binatang buas dan binatang iblis dengan keuntungan dari tembok kota. Mayat binatang iblis dan pembunuh ini adalah harta karun. Ayo pergi. Akan sulit bagi monster setingkat berlian untuk menghancurkan kota Laut Suci. Pesta monster ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Mata Wang Xian berbinar saat dia segera memerintahkan para anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Sekelompok anggota Istana Naga mengikuti di belakang Wang Xian dan menuju ke tembok kota. Ada 4 gerbang kota di kota Shanghai. Hanya gerbang selatan gerbang timur yang lebih dekat ke pantai. Wang Xian langsung menuju gerbang timur. Dalam perjalanan, Wang Xian membuka tablet batu misi. Saat ini, tidak ada misi di tablet batu misi. Ada sebaris kata di tengahnya. Misi untuk mempertahankan kota akan segera dimulai. Bab 914, 0915 Monster kelas berlian menyerang kota. Misi untuk mempertahankan kota akan segera dimulai. Misi lainnya telah dieliminasi. Selama waktu khusus, misi utamanya adalah mempertahankan kota. Tanda seru. Wang Xian dan yang lainnya bergegas menuju gerbang timur. Ada juga banyak kelompok tentara bayaran yang bergegas menuju gerbang timur. Seluruh jalan dipenuhi dengan para pembudidaya yang memegang senjata. Wajah mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ketika mereka sampai di gerbang kota, tembok kota dipenuhi oleh penjaga kota. Mereka berdiri di atas dengan busur dan anak panah di tangan mereka, dan senjata di tangan mereka. Di tengah tembok kota berdiri seorang pria parubaya. Orang terkuat di kota Laut Suci, wali kota sebuah kota, Jin Qianyuan. Pada saat ini, di samping Jin Qianyuan adalah seorang lelaki tua yang mengenakan seragam anggota Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Setan. Kata-kata, perburuan iblis, tertulis di pakaian lelaki tua itu. Ini adalah Presiden Asosiasi Mercenari Pemburu Setan di kota Laut Suci, pembangkit tenaga listrik level 8 yang transenden. Saat ini, ada banyak kelompok tentara bayaran yang berkumpul di depan gerbang kota. Masing-masing memegang senjata di tangan, menunggu misi diaktifkan dan perintah wali kota. Menurut penyelidikan kami, ini seharusnya menjadi gelombang serangan pertama. Bahkan ada makhluk air yang lebih kuat di belakang. Di tengah tembok kota, Jin Qianyuan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Di lautan depan, sekelompok makhluk berenang ke arah mereka. Sepintas, mereka padat, hampir tak ada habisnya. Di depan ada monster yang sangat aneh.
Cangkang putih ada di kedua sisi tubuhnya. Ia memiliki 4 anggota badan, dan salah satu lengannya sepanjang pisau. Pisau itu memancarkan cahaya keemasan. Monster ini tidak terlalu besar. Sebagian besar berukuran sekitar 1 meter, dan yang terbesar hanya berukuran 3 meter. Ini adalah ikan pisau bedah emas, makhluk air dengan tingkat transendensi terendah. Selain tanah, ada juga makhluk air yang aneh di langit. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seperti kelelawar, dan memiliki bagian mulut yang tajam dan ekor seperti cambuk hitam. Setiap kali makhluk ini bergerak, ia akan membawa aura hitam pekat. Auranya tampaknya jauh melampaui aura ikan parang emas di bawah. Ini adalah binatang bersayap setan. Kekuatannya setidaknya berada di peringkat kedua dari alam luar biasa. Selain dua makhluk air ini, ada makhluk lain di belakangnya. Namun, mereka masih sangat jauh dari kota Laut Suci. Bunuh gelombang pertama makhluk air secepat mungkin. Biarkan kelompok tentara bayaran mengambil tindakan terlebih dahulu. Beberapa ahli di kota siap menghadapi pemimpin binatang buas kapan saja. Presiden kelompok tentara bayaran menatap ke depan dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata perlahan. Nah, selain gerbang barat, gerbang timur, gerbang utara, dan gerbang selatan akan diserang. Gerbang timur ada di tengah. Mata Jin Qianyuan berkedip. Melihat makhluk air itu akan segera tiba, dia memerintahkan, misi pertahanan kota diaktifkan. Itu wali kota. Pria tua di sebelahnya mengangguk, lalu perlahan menoleh dan melihat ke gerbang kota. Ada puluhan ribu anggota kelompok tentara bayaran berkumpul di sini, masing-masing memegang senjata di tangan mereka, menunggu misi dimulai. Misi pertahanan kota dimulai. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di atasnya. Misi pertahanan kota dimulai. Misi pertama, misi perak bintang 1:5, bertempur di luar kota, membunuh binatang buas, sesuai dengan jumlah binatang buas yang terbunuh, dapatkan poin tambahan yang sesuai, mayat binatang buas milik pembunuh. Misi perunggu bintang 2:1, berdiri di tembok kota dan serang dari jauh. Berdasarkan jumlah binatang mengamuk yang terbunuh, Anda akan menerima poin tambahan. Mayat binatang mengamuk akan menjadi milik pembunuh. Poin tambahan, 1 poin untuk monster mengamuk tier 1, 10 poin untuk monster mengamuk tier 2, 100 poin untuk monster mengamuk tier 3, dan 1000 poin untuk monster mengamuk tier 4. Poin akan bertambah satu per satu. Ketika kelompok tentara bayaran berpartisipasi dalam misi, lebih dari setengahnya harus menyelesaikannya. Ada 2 misi, dan mereka sangat berbeda. Misi pertama adalah meninggalkan kota dan berperang. Selama mereka selamat, mereka dianggap telah menyelesaikan misi perak bintang 5. Saat bertarung di tembok kota, misi perunggu bintang 1 terutama karena tidak ada bahaya di tembok kota. Terlepas dari 2 misi ini, membunuh binatang bisa mendapatkan poin dan mayat binatang itu. Misi pertama relatif berbahaya, sedangkan misi kedua 100% aman. Jelas, para pemburu iblis akan mendorong kelompok tentara bayaran untuk meninggalkan kota untuk berperang. Gelombang serangan pertama dapat dengan mudah dipertahankan oleh para penjaga di tembok kota. Kamu dapat menerima misi melalui lempengan batu misi, atau kamu dapat menerima misi melalui pendaftaran. Misi dimulai. Bum bum bum. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, gerbang kota segera terbuka. Haha, jika kamu ingin membunuh, keluarlah dan bunuh. Saudaraku, ikuti aku dan serang. Meski berbahaya, selama kita bisa bertahan, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Haha, serang. Dengan sangat cepat, sekelompok tentara bayaran memilih misi dan langsung menyerbu keluar kota. Gelombang misi pertama tidak terlalu berbahaya. Bagi para kultivator yang kekuatannya telah mencapai level Transcendent 3 atau 4, bahaya meninggalkan kota untuk berperang tidak terlalu tinggi. Namun, hadiahnya pasti tidak akan rendah. Kelompok tentara bayaran terbang dengan semangat juang. Ayo pergi. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke langit menuju luar kota. Selama masa mempertahankan kota, dia bisa terbang di kota. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti di belakang sementara iblis aneh itu bersembunyi di kehampaan. Wang Xian dan yang lainnya melayang di langit di luar kota. Mereka menatap ke depan dengan mata dingin. Ada sekitar 7 hingga 8.000 pembudidaya di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di level 2 dari alam luar biasa.
Setidaknya ada ratusan ribu ikan mas di depan mereka. Ada juga ribuan binatang bersayap setan di langit. Pertempuran untuk mempertahankan kota akan segera dimulai. Pertempuran sesungguhnya akan meletus. Ini kalian semua. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping. Wang Xian mengerutkan kening dan melihat ke samping. Dia melihat 4-5 pemuda menatapnya dengan dingin. Apa yang salah? Siapa dia? Di tengah para pemuda, seorang pemuda dengan rambut panjang diikat dan pedang panjang emas di bawah kakinya memandang 4-5 dari mereka dengan rasa ingin tahu. Di samping mereka, Jin Liuyan juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Pemimpin, anak ini menyebut kelompok tentara bayaran kita sampah dan bahkan mengejek kita. Seorang pemuda menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata kepada pemuda berambut panjang di sampingnya. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata pemuda berambut panjang itu. Jin Liuyan mengerutkan kening dan menatap Wang Xian dan yang lainnya. Dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari AS dan dia mengatakan bahwa kita adalah sampah. Nak, kamu benar-benar sombong. Pemuda berambut panjang itu menggerakkan telapak tangannya dan pedang panjang emas lainnya muncul di tangannya. Hehe, sampah, saatnya bertarung. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke beberapa dari mereka dengan sedikit jijik di matanya. Dia menatap ke depan dan menyerang ke depan. Membunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Suara pembunuhan yang menghancurkan bumi terdengar saat 7 hingga 8.000 orang menyerang ratusan ribu makarel emas. Ketika pemuda berambut panjang dan yang lainnya mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Betapa sombongnya orang yang mencari kematian. Wajah pemuda berambut panjang itu suram. Matanya berkedip saat dia mengalihkan pandangannya ke sosok Wang Xian. Ayo bunuh binatang buas dulu. Jin Liuyan, yang berada di samping, juga mengerutkan kening. Dia berteriak pelan dan menyerang. Bab 915, 0916 membunuh ke segala arah. Membunuh. Area 10 km di depan mereka dipenuhi dengan ikan pedang emas yang padat. Tanda seru tanda seru. Ada ikan pedang paling emas di tingkat Transcendent 1, diikuti oleh tingkat Transcendent 2, tingkat Transcendent 3, dan bahkan tingkat 5 Transcendent. Jumlah Golden Bloodfish puluhan kali lebih banyak dari jumlah kelompok tentara bayaran. Satu persatu, kelompok tentara bayaran menyebar dan menyerang ikan pedang emas di bawah. Wang Xian memimpin Hao Jian dan yang lainnya untuk menyerang tempat di tengah. Ada lebih dari 10.000 orang. Setidaknya untuk 3-400.000 ikan mas, jumlahnya sangat sedikit. Namun, kekuatan lebih dari 10.000 anggota kelompok tentara bayaran jauh lebih kuat daripada ikan mas. Di antara anggota kelompok tentara bayaran, ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat 6 yang luar biasa. Bakar sungai dan rebus laut. Wang Xian datang ke langit di atas ikan mas. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan abijna api yang menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia tiba, ratusan ikan mas di bawahnya melambaikan tangan seperti pisau emas dan menebasnya. Dengan ayunan pisau, tanda pisau selebar 100 meter terbentuk. Dalam sekejap, ratusan bekas pisau sebanding dengan serangan Transcendent level 2. Ledakan. Namun, sebelum cahaya pisau mencapainya, api yang mengerikan menutupi area seluas 3 hingga 4.000 meter di bawahnya. Api yang mengerikan melelehkan sinar pedang secara langsung dan mendarat di tanah. Dalam sekejap, itu menutupi lebih dari 100 ikan pisau emas. Satu kemampuan surgawi langsung membunuh lebih dari 100 ikan pisau emas, termasuk 4 hingga 5 ikan pisau emas tingkat 3 yang luar biasa. HMPH, gunakan kemampuan suci segera setelah kamu muncul. Kamu benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari tidak jauh. Wang Xian melirik pemuda berambut panjang itu dan mengabaikannya. Apakah kamu ingin membandingkan kecepatan membunuh kita, sampah? Pemuda berambut panjang itu jelas menyimpan dendam terhadap kata-kata sampah Wang Xian. Dia mengejeknya dengan dingin. Kamu tidak memenuhi syarat. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang pemuda sombong ini. Dia langsung membuka mulutnya. HMPH, pengecut. Pria muda berambut panjang itu mendengus dingin. Lebih dari 10 pedang panjang muncul di sekelilingnya dalam sekejap dan menyerang ikan mas di sekitarnya. Jin Liuyan, yang tidak jauh dari situ, melirik ke tempat ini. Panah air ditembakkan ke ikan mas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Lebih dari 10 pedang panjang membunuh lebih dari 10 ikan mas dalam sekejap. Jelas, pemuda berambut gondrong itu juga tidak lemah. Suara mendesing. Wang Xian membuka mulutnya dan langsung memuntahkan manik naga api. Dia menyerang ikan mas satu per satu. Lengan Wang Xian berubah sedikit dan berubah menjadi cakar naga. Dia mendarat langsung di tengah-tengah ikan mas. Membunuh. Wajahnya sedingin es. Dia melambaikan cakar naganya dan membunuh seekor ikan mas dengan satu serangan. Bahkan jika itu adalah Transcendent level 3, dia akan terbunuh seketika. Sangat kuat. Pria muda berambut panjang itu melirik Wang Xian dan sedikit keseriusan muncul di matanya. 10.000 pedang, slash. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping. Pemuda berambut panjang itu dengan cepat menoleh dan melihat 11 pria parubaya memegang pedang panjang emas yang sama di sebelah kanan. Gerakan terpadu, serangan terpadu, dan kemampuan surgawi terpadu. Dalam sekejap, ribuan pedang panjang muncul di depan mereka masing-masing, 11 dari mereka bergerak dan maju bersama. PFFT. Satu muatan 3.000 meter membunuh 4.000 hingga 5.000 ikan todak emas. Serangan mengerikan itu diblokir oleh 3 ikan todak emas tingkat 4 Transcendent. Ledakan. Wang Xian bergegas ke depan beberapa ikan pedang emas tingkat Transcendent dalam hiruk-pikuk. Cakar naganya membesar 3 meter dan meraih ikan todak emas tingkat 4 yang Transcendent. Retakan. Retakan. Tubuh Golden Swordfish terbelah dan mati seketika. Ao Jian dan ikan todak emas lainnya mengayunkan pedang panjang mereka dan menebas 2 ikan todak emas Transcendent tingkat 4 lainnya. PFFT. PFFT. 11 sinar pedang yang menakutkan melintas dan membunuh 2 ikan todak emas. Sangat kuat. Ekspresi pemuda berambut panjang itu sedikit berubah. Dalam sekejap, dia membunuh ikan pedang emas tingkat 4 yang Transcendent. Kekuatan anak itu tidak lebih lemah darinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Ada terlalu banyak makarel emas. Namun, ini membuat Wang Xian sangat bersemangat. Tubuhnya bergerak cepat saat dia membunuh satu ikan kembung emas demi satu dengan cakar naganya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Wang Xian telah membunuh lebih dari 1.000 makarel emas. Ao Jian dan yang lainnya juga tidak lambat dalam kecepatan membunuh mereka. 11 dari mereka telah membunuh lebih dari 2.000 makarel emas. Pembantaian. Ikan parang emas itu tidak terlalu kuat. Wang Xian mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan cakar naga untuk membunuh mereka dengan cepat. Pembantaian tidak ada satupun ikan parang emas yang bisa menahan 2 serangannya. Kekuatan supernatural macam apa cakar miliknya itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Pemuda berambut panjang memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Kelompok tentara bayaran mana ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kekuatan tempurnya sangat gila. Kali ini, bahkan Jin Liu Yan tercengang. Dalam beberapa kelompok tentara bayaran di dekatnya, dengan pemuda sebagai pemimpinnya, jumlah ikan mas yang mereka bunuh dalam waktu singkat melebihi jumlah total 4 hingga 5 kelompok tentara bayaran di daerah sekitarnya. Demon, mereka sangat kejam. Fisik mereka sangat kuat. Dari kelompok tentara bayaran mana pria itu berasal, bro? Dia terlalu ganas, membunuh lebih cepat dari kita. Kelompok tentara bayaran lainnya juga menoleh dengan kaget. Kekuatan kelompok tentara bayaran mereka juga tidak lemah, semuanya peringkat perak 3-4 bintang. Pemimpin mereka adalah ahli tipe 5 yang luar biasa, tetapi jumlah pembunuhan yang dia bunuh masih jauh dari 12 orang. Sayang sekali iblis aneh itu tidak bisa diekspos. Jika iblis aneh itu menyerang bersama, kecepatannya akan lebih cepat lagi. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan fisik naga dewa, energi dan kekuatan fisik di tubuhnya puluhan kali lebih kuat dari manusia. Dia tidak merasa sedikit lelah ketika dia membunuh. Sialan, lihat ke depan. Pemimpin kelompok tentara bayaran Sword Scar terlalu abnormal. Dia membunuh lebih dari 1.000 ikan tenggiri emas dalam satu serangan. Beberapa kelompok tentara bayaran besar di kota Shanghai semuanya ada di sana. Meskipun mereka dikelilingi oleh 70.000 hingga 80.000 ikan pisau emas, mereka masih berhasil membunuh semua orang ke segala arah. Luar biasa. Pada saat ini, seruan terdengar dari sekitarnya. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia memperhatikan bahwa ada serangan mengerikan yang datang dari depan. 70.000 hingga 80.000 ikan pisau emas mengelilingi dan menyerang lebih dari selusin orang.
Orang-orang ini semuanya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran teratas di kota Shanghai. Tanda pisau terkuat berada di level 7 dari alam supernatural. Menarik. Wang Xian menjilat lidahnya dan melihat ke tengah kelompok. Dia kemudian terbang menuju area di mana ikan mas paling banyak terkonsentrasi. Sialan, apakah dia mencari kematian? Beberapa pemuda yang mengikuti pemuda berambut panjang itu berteriak kaget saat melihat Wang Xian tiba-tiba menyerbu. Dia mencari kematian. Pria muda berambut panjang itu berkata dengan jijik. Memasuki pengepungan tanpa kekuatan level 5 Transcendent hanyalah mencari kematian. Meskipun tidak baik untuk mengekspos fisik naga surgawi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengekspos atribut lainnya. Wang Xian menjilat lidahnya dan melihat hampir 100.000 ikan tenggiri emas di depannya. Dia terbang tinggi. Dunia kayu turun. Pesona roh. Ekspresi pemuda berambut gondrong itu berubah drastis. Bab 916, 0917 orang dari kota Zen Shanghai. Di bumi, seorang yang luar biasa bisa menutupi area seluas lebih dari 10 km dengan lambaian tangannya. Namun, di benua yang luar biasa, karena energi spiritual yang kaya, kualitas energi spiritual di dunia lebih tinggi daripada di bumi. Tanda seru, serangan luar biasa hanya bisa mencakup area seluas paling banyak 1 hingga 2000 meter. Turunnya dunia kayu adalah hasil dari Wang Xian yang maju ke luar biasa dan memperoleh kemampuan supernatural atribut kayu. Saat levelnya meningkat, itu akan meningkat. Kekuatan keturunan dunia kayu sebanding dengan kemampuan surgawi tingkat 5. Namun, dengan tambahan pesona roh, serangan itu menjadi lebih menakutkan dan lebih gesit. Turun dari dunia kayu. Pesona roh. Saat suara Wang Xian terdengar di langit, pepohonan lebat langsung muncul di bawahnya. Pohon-pohon itu tebalnya 5-6 meter, tingginya 4-500 meter, dan memiliki luas lebih dari 1000 meter. Dalam jarak ini, Wang Xian dapat mengendalikan dunia kayu untuk turun dan menyerang. Namun, setelah pesona, semua pohon tampak hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Pepohonan tampaknya telah bangun dan memancarkan sinar hijau. Membunuh. Wang Xian berdiri di titik tertinggi sebuah pohon. Tubuhnya memancarkan aura naga biru yang pekat. Aura naga biru meresap ke dalam pohon, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Kemampuan surgawi dengan jangkauan lebih dari 1000 meter tidak dianggap kecil di medan perang ini dengan radius 10 km. Namun, area serangan seperti itu telah muncul 5-6 kali sejak awal pertempuran. Beberapa serangan area of effect memiliki jangkauan yang luas, tetapi tidak bertahan lama. Itu seperti membakar sungai dan mendidihkan laut. Itu hanya berlangsung sekitar 10 detik. Turunnya dunia kayu berbeda. Hanya ketika semua pohon dihancurkan, keturunan dunia kayu bisa hilang. Kekuatan serangan keturunan dunia kayu sedikit lebih lemah daripada membakar sungai dan merebus laut. Namun, itu benar-benar berbeda setelah pesona. Bahkan jika Wang Xian tidak berubah menjadi naga dewa, kekuatan serangannya masih belum lemah. Ratusan pohon besar seperti setan pohon yang terbangun. Mereka menyerang ikan Gold Blade di depan mereka secara langsung. Ya dewa, kemampuan surgawi apa ini? Setan pohon yang tiba-tiba muncul, dan jumlahnya ratusan, mengayunkan duri mereka dan menyerang ikan pisau emas. Adegan ini membuat banyak orang terlihat terkejut. Mereka memanggil pohon, tapi pohon itu menyerang seperti makhluk hidup. Kemampuan surgawi seperti itu tidak bisa dipercaya. Sungguh kemampuan surgawi yang kuat. Beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran menoleh dan menunjukkan ekspresi takjub. Apa dia? Dia, pemuda berambut panjang dan yang lainnya tertegun. Bahkan Jin Liuyan, yang berdiri di samping, memandang pemuda yang berdiri di pohon iblis dengan heran. Karena konflik dengan Wang Xian, mereka memperhatikan pertempurannya. Awalnya dia menggunakan atribut api, tapi sekarang, dia benar-benar menggunakan atribut kayu. Atribut ganda. Pemuda berambut panjang melebarkan matanya tak percaya. Atribut ganda berarti kekuatan serangannya jauh melebihi atribut tunggal. Namun, kecepatan kultivasi atribut ganda 2 kali lipat dari satu atribut. Dia sebenarnya memiliki atribut ganda, dan dia seharusnya berada di peringkat Transcendent 4 atau peringkat 5. Sungguh menakutkan. Wajah Jin Liuyan dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak banyak orang di kota Laut Timur yang bisa menandingi bakat seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat semua orang terkejut,
pohon-pohon yang dipenuhi roh di dunia pohon berubah menjadi setan pohon. Satu demi satu, pohon-pohon menggerakkan tubuh besar mereka dan menyerang ikan Goldblade. Pepohonan yang padat menabrak ikan Goldblade dan membuat mereka terbang. Menakutkan, ada ratusan iblis pohon yang tingginya ratusan meter, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan transenden peringkat 3. Dengan tubuh besar mereka, serangan mereka benar-benar tidak normal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam beberapa menit, kelompok iblis pohon telah membunuh 3.000 hingga 4.000 ikan pedang emas. Namun, setelah membunuh begitu banyak ikan pedang emas, puluhan setan pohon tampak seperti compang camping. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga datang dari langit. Ribuan binatang bersayap setan tiba-tiba menukik ke bawah dan menyerang setan pohon. Binatang bersayap iblis ini lebih kuat dari makrel emas. Ribuan binatang bersayap iblis memancarkan aura iblis yang menakutkan dan dapat dengan mudah menghancurkan semua iblis pohon. Wang Xian berdiri di atas pohon setan. Dia sedikit mengernyit dan memikirkan sesuatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika sekelompok binatang bersayap iblis menyerang, semua pohon mulai bergerak. Mereka tidak menyerang binatang bersayap iblis. Sebaliknya, semua duri ajaib pohon terjalin bersama untuk membentuk jaring besar. Suara mendesing. Ketika jaring yang menutupi radius lebih dari 2000 meter terjalin menjadi satu, itu langsung menutupi semua binatang bersayap iblis. KKK. Ketika binatang bersayap iblis melihat jaring yang menutupi mereka, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Mereka mengepakkan sayapnya dan seketika, bulu iblis terbang menuju jaring duri. Namun, saat binatang bersayap iblis itu menyerang, semua pohon memadat menjadi duri dan memenuhi tempat di mana jaringnya putus. Setan pohon berubah menjadi duri dan terjalin menjadi jaring raksasa yang tergantung di udara. Di jaring, lebih dari 1000 binatang bersayap iblis ditutupi. Inilah saatnya. Api yang berkobar melintas di mata Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju jaring yang dibentuk oleh setan pohon. Ledakan. Dalam sekejap, api yang mengerikan keluar dari mata dan tubuh Wang Xian. Api membakar semua iblis pohon dalam sekejap. Api berbasis kayu. Api berbasis kayu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, medan perang yang berkobar dengan radius lebih dari 1000 meter tiba-tiba muncul di medan perang dengan radius 10 km. Meneguk. Atribut ganda, kayu menghasilkan api. Menggunakan pohon-pohon ini sebagai bahan bakar, atribut api meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Ya dewa, gerakan ini terlalu menakutkan. Siapa pemuda itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Langkah ini sungguh menakjubkan. Terlalu kuat, terlalu kuat. Pemuda monster macam apa yang muncul di kota laut suci kita? Di sekitar mereka, anggota kelompok tentara bayaran memandang dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Di antara binatang bersayap iblis yang dikelilingi oleh pepohonan, ada cukup banyak transenden di level 4 dan 5. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, jeritan kesakitan terdengar dari kobaran api yang besar. Suara mendesing. Beberapa binatang bersayap setan di level 5 transendensi terbang keluar dari api. Membunuh. Pada saat ini, Wang Xian mengambil tindakan dan mengejar 3 monster bersayap iblis tingkat 5 transenden. 3 binatang bersayap iblis itu sudah terluka parah. Membunuh. Ao Jian 11 mengikuti di belakang Wang Xian. Tubuh mereka berubah menjadi pedang panjang dan menyerbu ke arah 3 makhluk bersayap iblis tingkat 3 transenden di langit. PFFT, PFFT, PFFT. 3 binatang bersayap iblis tingkat 5 yang luar biasa yang baru saja melarikan diri dibunuh oleh mereka. Mendesis. Mereka terlalu kuat. Kelompok tentara bayaran macam apa ini? Ini benar-benar menantang surga. Yang paling menakutkan adalah pemuda dengan atribut kayu dan api. Dia terlalu menakjubkan. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran di sekitarnya melihat pemandangan ini dan melebarkan mata mereka. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Pemuda berambut panjang dan beberapa anggota di sampingnya terlihat sangat malu. Bahkan ada rasa takut di hati mereka. Aku baru saja melihat lencana mereka. Kelompok tentara bayaran mereka tampaknya disebut kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi. Kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi. Bab 917, 0918 Serangan diam-diam.
Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Ketika Wang Xian turun dengan satu gerakan dunia pohon, satu gerakan pesona roh, dan masa terakhir penguburan api kayu, kekuatannya yang luar biasa dan bakat atribut ganda langsung mengejutkan semua orang di seluruh kota Laut Suci. Tanda seru, jenius, kebanggaan surga, penjahat. Di mata semua orang, dia bahkan lebih jahat daripada penjahat. Kelompok tentara bayaran macam apa yang merupakan kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kuat? Terlalu kuat, 11 anggota lainnya dari kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix semuanya berada di level 4 Transcendent, 12 dari mereka telah membunuh setidaknya 10.000 binatang buas. Ini benar-benar menantang surga. Pemuda itu terlihat muda tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di atas transendensi di masa depan. Semua orang memandang Wang Xian, ikan pedang emas, dan yang lainnya dengan takjub. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan hanya 12 orang, mereka telah membunuh lebih dari 10.000 binatang buas. Di antara mereka, ada beberapa binatang yang berada di level 5 Transcendent dan level 4 Transcendent. Mereka begitu kuat sehingga mereka hampir menantang surga. Hanya 2 atau 3 kelompok tentara bayaran di kota Shanghai yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Nama Wang Xian benar-benar dikenal di kota Shanghai selama pertempuran ini. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix juga dapat dianggap telah secara resmi melangkah ke panggung benua supernatural. Hehe, mendengarkan diskusi dan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, Wang Xian tersenyum tipis. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang kurang dari 1/10 dari kekuatan puncaknya. Bahkan jika dia mengungkapkan sebagian dari kekuatannya, itu tidak akan mempengaruhinya sedikit pun. Lanjutkan, bunuh. Wang Xian tidak berhenti dan terus menyerang sekitarnya. Ini adalah kesempatan langka. Setelah pengepungan monster kali ini, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix memiliki peluang tinggi untuk ditingkatkan ke peringkat emas. Selain itu, puluhan ribu mayat binatang buas milik mereka. Mayat binatang iblis tingkat 5 yang transenden bernilai 50.000 batu roh tingkat menengah. Jika mereka membunuh puluhan dari mereka, mereka bisa mendapatkan beberapa juta batu roh. Ketika saat itu tiba, kekuatan mereka akan ditingkatkan sekali lagi. Ini terlalu ganas. Setelah 2 putaran casting, mereka masih sangat kuat. Melihat serangan Wang Xian lagi, orang-orang di sekitar terkejut. Bahkan jika aku mengeluarkan semua mantraku, itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak energiku. Wang Xian tersenyum. Dia melambaikan tanaman merambat di tangannya dengan cepat dan membunuh binatang buas satu persatu. Pemimpin, orang ini bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Di belakang, beberapa pemuda di samping pemuda berambut panjang, yang memprovokasi Wang Xian tadi malam, melihat sosok Wang Xian dengan wajah pucat saat mereka berbicara kepada pemuda berambut panjang dalam ketakutan. Selama dia tidak memprovokasi kita, kita juga tidak akan memprovokasi mereka. Pemuda berambut panjang itu berbicara dengan ekspresi bersalah. Ketika dia mengingat ejekannya barusan, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kekuatan pihak lain benar-benar bisa menghancurkannya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada pemuda yang begitu mengerikan di kota Laut Suci yang kecil. Bocah yang kuat. Di atas tembok kota, Jin Qianyuan menatap sosok Wang Xian dengan takjub. Untuk dapat mencapai tingkat keempat atau kelima yang luar biasa di usia yang begitu muda, dia adalah eksistensi terkemuka di seluruh kerajaan. Selanjutnya, pihak lain memiliki atribut ganda. Ini agak menantang surga. Jika anak ini tidak binasa, masa depannya tidak terbatas. Presiden Asosiasi Perekrutan juga menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Supervisor Yi, pemuda itulah yang menghabiskan lebih dari 9 juta batu roh kelas menengah di Phoenix Immortal kita. Saat ini, di area tembok kota, manajer Liu berdiri di samping seorang wanita dan menunjuk Wang Xian yang berada di tengah pertempuran. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Apakah Anda tahu dari mana dia berasal? Mengapa dia membantu kami, Phoenix Immortal? Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki sosok yang baik. Dia menatap Wang Xian dengan binar di matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Dia sepertinya berasal dari tempat lain. Manajer Liu menggelengkan kepalanya dan ragu sejenak sebelum melanjutkan.
Tapi aku merasa dia sepertinya memiliki hubungan dengan kita, Phoenix Immortal. Untuk dapat mendukung kita di bawah ancaman dua kelompok tentara bayaran besar di kota Laut Suci, pasti ada hubungannya. Aku hanya tidak tahu alasan pastinya. Wajah wanita itu mengungkapkan ekspresi serius. Tapi bagaimanapun juga, karena pihak lain telah membantu kita, kita juga harus berhubungan baik dengannya. Nanti, saat dia membeli pil obat, dia akan memberi kita diskon 20%. Ya, manajer Yi. Penjaga toko Liu mengangguk. Saat ini, bengkel senjata dan eliksir di semua tempat kami sedang ditekan oleh bengkel eliksir hidup dan mati dan bengkel senjata biologis. Kota Laut Suci dianggap cukup beruntung. Wanita itu bergumam, kali ini, kami datang pada waktu yang tepat. Kami menghadapi monster yang menyerang kota, jadi kami bisa menjual beberapa obat mujarab yang kami bawa. Haha, 15 ikan mas tier 6 Transcendent. Sisanya tidak diperbolehkan menyerang. Serahkan padaku. Di tengah medan perang, tawa gila tiba-tiba meledak. Di bagian paling depan, Dao Hen memegang pisau panjang dengan senyum gila di wajahnya saat dia menyerbu ke depan. Di sana adalah pemimpin ikan pisau emas, 15 binatang buas tingkat 6 yang transenden. Selama dia membunuh 15 ikan pisau emas transenden tingkat 6 ini, hanya masalah waktu sebelum dia membunuh sisanya. Dao Hen berlari ke depan. Sisanya tidak berani mengikutinya. Di seluruh medan perang, hanya Dao Hen yang berada di level 7 transendensi. Kelompok tentara bayaran lainnya terus membersihkan ikan teri emas. Dalam setengah jam, hanya tersisa beberapa ratus ribu ikan teri emas. Bocah yang kuat. Di sisi lain medan perang, pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj, Xiu Qianshan, sedang membunuh ikan teri emas. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat Wang Xian yang membantai semua orang. Kekuatan yang ditampilkan Wang Xian mengejutkannya. Namun, semakin dia melakukannya, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus menyingkirkan bocah ini. Jika tidak, kematian Han San akan sia-sia. Mata Xiu Qianshan sangat dingin. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Pertempuran sedang berlangsung, dan pembantaian juga sedang berlangsung. Wang Xian tidak tahu berapa banyak ikan mas yang telah dia bunuh. Setiap kali dia menyerang, lebih dari 10 ikan mas akan langsung mati. Ikan mas tingkat rendah ini tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menahan serangan Wang Xian. Mereka juga tidak berani melawan. Nyatanya, Wang Xian memiliki kekuatan naga. Begitu dia menggunakannya, 80% binatang buas di medan perang akan berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun, ikan mas milik ras air. Sebagian besar kekuatan mereka berada di bawah level 3 alam supernatural. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan naga, itu akan sedikit mengejutkan. Raja Naga, hati-hati. Pada saat ini, sebuah pengingat memasuki telinganya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Matanya yang memancarkan cahaya menyapu di belakangnya. Suara mendesing. Serangan menyelinap. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Kilatan dingin melintas di matanya. Tubuhnya bergerak, dan kekuatan naganya mencakup radius 1000 meter. Bas bas bas. Dia buru-buru mengelak ke belakang. Di sekelilingnya, banyak ikan parang emas dari level 1 dan 2 transenden menyerang sosok itu. Makarel emas sialan, aku benar-benar ditemukan. Ekspresi Xiu Qianshan sedikit berubah. Dia menyapu pedang panjang di tangannya, langsung membunuh makarel emas yang menyerangnya. Bab 918, 0919 membalas dendam di tempat. Kapten Huan Hai, apa yang kamu coba lakukan? Wang Xian terbang ke langit dan menatap dingin ke kapten kelompok tentara bayaran Huan Hai, Xiu Qianshan. Tanda seru. Raja Naga. Kelompok Golden Swordfish segera terbang ke sisi Wang Xian dan menatap Xiu Qianshan dengan dingin. Hehe, nak, tidak perlu gugup seperti itu. Itu hanya membunuh binatang buas. Ketika Xiu Qianshan melihat Wang Xian dan yang lainnya menatapnya dengan waspada, beberapa kelompok tentara bayaran di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka padanya. Ekspresi mereka berubah dan mereka terkekeh. Jika kamu ingin menyergapku, aku akan mengatakannya. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran kelas perak bintang 5 dan pembangkit tenaga listrik level 6 yang luar biasa, apakah ada kebutuhan untuk menemukan begitu banyak alasan? Kita berdua tahu bahwa kita memiliki dendam satu sama lain.
Wang Xian menatap Xiu Qianshan dengan dingin dan berkata dengan sedikit jijik. Hehe, ekspresi Xiu Qianshan menjadi dingin saat mendengar kata-katanya. Dia menggilat bibirnya dan berkata, jadi bagaimana jika aku ingin membunuhmu? Tunggu saja, nak. Jika Anda membunuh anggota kelompok tentara bayaran Mei Merajsi, saya pasti akan mengambil nyawa anjing Anda. Xiu Qianshan menatap Wang Xian dengan dingin. Lusinan anggota kelompok tentara bayaran Laut Meraj terbang ke sisinya dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan dingin. Hah, apa yang telah terjadi? Mengapa pemimpin kelompok tentara bayaran Merajsi tiba-tiba menyerang pemuda itu? Mungkinkah mereka memiliki dendam yang mendalam satu sama lain? Mereka benar-benar menyerang selama pengepungan. Ini, Xiu Qianshan sebenarnya ingin membunuh pemuda itu. Sepertinya kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix membunuh anggota tim kecil dari kelompok tentara bayaran Merajsi. Xiu Qianshan ingin balas dendam. Namun, sekarang serangan diam-diam telah ditemukan, bahkan jika Xiu Qianshan lebih kuat dari pemuda itu, akan sulit untuk membunuhnya. Orang-orang yang bertarung di sekitar mereka terkejut saat melihat kelompok tentara bayaran Laut Ilusi tiba-tiba menghadapi kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Kelompok tentara bayaran Laut Ilusi adalah salah satu dari 5 kelompok tentara bayaran teratas di kota Shanghai. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix telah bersinar cemerlang hari ini. Konfrontasi antara dua kelompok tentara bayaran yang kuat di kota Shanghai langsung menarik perhatian semua orang. Bunuh aku. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Wang Xian menatap Xiu Qianshan dengan dingin dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan segera menginjak mayatmu. Semua orang di kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan mati. Xiu Qianshan memancarkan aura pembunuh yang kuat saat dia menggeram dengan percaya diri. Posisinya saat ini terlalu dekat dengan gerbang kota dan dikelilingi oleh binatang buas. Jika Wang Xian dan yang lainnya ingin melarikan diri, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan mereka. Setelah serangan diam-diam yang gagal, dia tidak menyerang lagi. Nak, tunggu saja. Seekor ikan mas bergegas ke arahnya. Xiu Qianshan melambaikan pedang panjang di tangannya dan pancaran pedang yang menakutkan berkumpul. Saat mendarat di ikan mas, itu langsung meledak. Segera, darah berceceran di mana-mana. Xiu Qianshan tersenyum mengancam. Pergi. Dia mendengus dingin dan melambaikan pedangnya untuk menyerang parang emas di sekitarnya. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix sebenarnya memprovokasi kelompok tentara bayaran Merajsi. Selanjutnya, pemuda itu dalam masalah besar. Ya, seorang jenius yang belum dewasa tidak berbeda dengan orang biasa. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran di sekitarnya menoleh dan berdiskusi dengan suara rendah. Apakah kita menunggu? Wang Xian memandangi kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana yang sekali lagi menyerbu ke dalam kelompok ikan pedang emas. Aura naganya perlahan menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, semua ikan todak emas level 1 dan 2 yang luar biasa dalam radius 1000 meter langsung menyerang mereka. Beberapa ribu ikan todak emas menyerbu, tetapi itu tidak menyebabkan kekacauan di kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana. Kamu berani mengancamku? Menyerang. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana dengan kecepatan yang menakutkan. Ao Jian dan yang lainnya mengikuti dari belakang, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka harus membalas dendam di tempat. Jika tidak merepotkan untuk mengekspos Ao Yao dan yang lainnya secara langsung, semua orang di kelompok tentara bayaran Laut Meraj pasti sudah mati sekarang. Tapi meski begitu, mereka cepat. Penglihatan tanpa akhir. Tusuk pedang emas. Ke-11 ikan todak emas itu langsung melepaskan abijna terkuat mereka. Tubuh mereka seperti pedang panjang saat mereka langsung menyerang kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Mereka benar-benar berani menyerang kita. Kelompok tentara bayaran Laut Meraj, yang membunuh ikan pedang emas, memiliki perubahan ekspresi saat kemarahan muncul di wajah mereka. Terutama untuk Xiu Qianshan. Dia seperti harimau yang dimarahi oleh monyet. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia telah membiarkannya hidup beberapa hari lagi ketika dia tidak melanjutkan serangan sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar berani membalas. Kamu mencari kematian, membunuh mereka semua. Xiu Qianshan berteriak dengan marah. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kemarahannya sama sekali. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dalam sekejap,
Kelompok ikan tenggiri emas di sekitar kelompok tentara bayaran laut Fata Morgana tampak menggila. Mereka melompat dan menyerang semua orang di kelompok tentara bayaran laut Meraj tanpa takut mati. Dalam sekejap, lebih dari 2.000 ikan mas menyerang tanpa takut mati. Meski kekuatan mereka berada di bawah level 3 alam supernatural, mereka tetap harus bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pertahanan yang kuat keluar dari tubuh mereka. Sword Gleam dari ikan mas mendarat di depan mereka dan diblokir. Namun, hal tersebut tidak membuat Golden Bladefish menyerah untuk menyerang. Tubuh mereka terbang dan memotong lengan mereka yang seperti pisau dapur. Enyahlah. Anggota kelompok tentara bayaran laut Meraj merasakan tubuh mereka bergetar dan segera menyebarkan kelompok ikan pedang emas. Namun, setelah itu, gelombang serangan ikan pedang emas lainnya tiba. Apa yang sedang terjadi? Seorang anggota kelompok tentara bayaran Meraj memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ikan pedang emas di sekitarnya tiba-tiba keluar semua. Seolah-olah mereka akan menebas mereka bahkan jika mereka mati. Ini membuat mereka bingung. Cepat, dodge. Pada saat ini, raungan marah dari Xiu Qianshan bisa terdengar. Namun, itu sudah berakhir. Wang Xian tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Paku pedang emas ikan pedang emas telah mendarat di tubuh kelompok tentara bayaran laut Meraj. Enyahlah. Seorang kapten dari kelompok tentara bayaran laut Meraj memandangi api yang menyerangnya. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan api mengerikan yang membakar ikan todak emas di sekitarnya sampai mati. Dia mendengus dingin dan memegang pedang panjangnya yang menyala dengan kedua tangan. Dia mengayunkannya ke garis pandang yang tak berujung. Ledakan. Api melawan api. Hasilnya adalah nyala api di tubuh pemimpin tim menjadi lebih kuat. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Ah. Setelah itu, 4 atau 5 jeritan sengsara terdengar dari sekitarnya. Kelompok tentara bayaran Phoenix, kamu merayu maut. Sinar pedang yang menakutkan menyerang Wang Xian. Wajahnya serius saat dia mendarat di tanah dengan cepat. Perisai kayu besar digunakan untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Perisai kayu meledak dan sepenuhnya menetralkan sinar pedang. Pecahnya pertempuran yang tiba-tiba mengejutkan semua orang sekali lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Demon, ada apa? Mengapa kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix tiba-tiba menyerang kelompok tentara bayaran Merajsi? Ini akan menjadi pertarungan habis-habisan. Namun, kekuatan kelompok tentara bayaran Phoenix abadi jelas jauh lebih lemah daripada kelompok tentara bayaran laut Fata Morgana. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melebarkan mata mereka. Serangan diam-diam pemimpin kelompok tentara bayaran laut Meraj terhadap pemuda itu tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka baru saja pergi ketika mereka langsung disergap oleh pemuda itu. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu kejam? Bab 919, Selamat atas kematianmu. Di medan perang di luar gerbang kota Shanghai. Baru saja, pemimpin kelompok tentara bayaran laut Meraj hendak melancarkan serangan diam-diam ke Wang Xian. Namun, setelah dia pergi, dia langsung diserang oleh pihak lain. Tanda seru. Saat ini ketika kota sedang diserang, ada sekitar 70.000 hingga 80.000 orang yang menonton dari sekitar dan tembok kota. Pecahnya pertempuran yang tiba-tiba menyebabkan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama serangan balik dari kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix, itu mengejutkan semua orang. Mengamuk, terlalu mengamuk. Meskipun pemimpin muda dari kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix sangat kuat, di mata semua orang, masih ada celah besar antara dia dan kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj baru saja naik ke tingkat Transcendent 6 belum lama ini, dan ada 2 ahli peringkat 5 tingkat Transcendent dalam kelompok tentara bayaran. Ada 7 atau 8 ahli peringkat 4 tingkat Transcendent. Di sisi lain, hanya ada 12 orang dalam kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi, dan 11 orang lainnya memiliki kekuatan peringkat 4 tingkat Transcendent. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Ini terlalu kejam. Xiu Qianshan gagal dalam serangan diam-diam tadi, dan dalam sekejap mata, dia menyerang balik. Selain itu, dia membunuh 7 atau 8 orang dari kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana, dan bahkan membunuh peringkat 5 tingkat Transcendent. Kelompok tentara bayaran Meraj terlalu ceroboh. Mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok ikan kembung emas.
Mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung dibunuh oleh 8 orang. Bukan karena kelompok tentara bayaran Mirage si ceroboh. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi berani melakukan serangan balik. Mereka benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam. Melihat 8 anggota kelompok tentara bayaran Laut Mirage jatuh ke tanah, semua orang di sekitar menghirup udara dingin. Waktu kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix terlalu rumit. Kelompok tentara bayaran Laut Mirage, yang dikelilingi oleh 1.000 hingga 2.000 ikan kembung emas, tidak dalam bahaya. Namun, jika anggota kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix dimasukkan, ini akan menjadi akhir. Kedelapan anggota terbunuh, termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat 5 yang luar biasa. Aku akan mencabik-cabikmu. Ketika Xiu Qianshan melihat 8 bawahannya tewas, matanya merah darah. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menebas Wang Xian. Aura kekerasan menyebabkan beberapa anggota kelompok tentara bayaran di sekitarnya dengan cepat bersembunyi di belakang. Ini terlalu gila. Pemuda berambut panjang dan yang lainnya tidak terlalu jauh dari Wang Xian dan yang lainnya. Ketika mereka melihat situasinya, mereka mundur dengan wajah pucat. Mereka telah menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Itu adalah serangan diam-diam dan serangan balik menyelinap. Mereka tidak takut sama sekali. Itu adalah pertempuran di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka. Ini membuat mereka merasa takut. Ini, bahkan jika kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi memprovokasi kita, kita tidak boleh melawan. Pemuda berambut panjang itu benar-benar ketakutan. Di bawah situasi di mana ada binatang buas di sekitarnya, diserang oleh kelompok tentara bayaran yang lebih kuat darinya dan masih berani melawan memang cukup menjengkelkan. Jika itu mereka pasti tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan, medan perang di luar. Di tembok kota, semua orang melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah dengan kaget. Seorang penjaga kota berjalan ke sisi Jin Qianyuan dan ragu sejenak sebelum bertanya. Karena kita berada di luar kota, biarkan mereka saling membunuh. Mata Jin Qianyuan bersinar dengan ketidaksenangan saat dia berkata dengan dingin. Penjaga kota perlahan mengangguk dan semua orang melihat ke atas. Bakat pemuda itu memang menakutkan, tapi dia sangat bodoh. Dia benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam ketika dia bukan tandingan lawan. Dia mencari kematian, jenius. Dia bukan siapa-siapa sebelum dia dewasa. Anak ini benar-benar mencari kematian. Dia mungkin dibunuh oleh Kapten Xiu Qianshan. Beberapa dari mereka memandangi pertempuran di medan perang dengan sedikit rasa jijik di wajah mereka. Meskipun kamu jenius, jika kamu bertindak begitu sombong, kamu tetap akan dibunuh. Kamu berani meluncurkan serangan diam-diam padaku. Kelompok tentara bayaran Laut Mirage Anda sedang mencari kematian. Petik 2. Mata Wang Xian berkilat dengan kilatan dingin saat tanaman di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Hehe. Aku ingin memberi makan kepalamu itu ke binatang buas. Menghancurkan bumi. Xiu Qianshan meraung keras saat dia menebas pedang panjang di tangannya ke tanah. Retakan, 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 retakan selebar 3 meter terbentuk seketika dan menyebar ke arah Wang Xian. Keturunan dunia pohon. Sudah setengah jam sejak Wang Xian menggunakan keturunan dunia pohon terakhir kali. Energi naga biru di tubuh Wang Xian bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya tumbang dari tanah. Namun, Wang Xian tidak memiliki semangat apapun kali ini. Dengan pikiran, dia membuat keturunan dunia pohon membentuk pengepungan. Langkahmu ini tidak efektif melawanku. Ketika Xiu Qianshan melihat bahwa serangannya diblokir oleh pepohonan dari keturunan dunia pohon, senyum dingin muncul di wajahnya. Masuk. Wang Xian mengabaikannya dan berkata kepada kelompok ikan todak emas yang sedang ditekan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ao Jian dan yang lainnya segera melepaskan serangan mereka dan melarikan diri ke dunia pohon. Hancurkan mereka. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiu Qianshan meraung keras. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya kuning tanah. Kemampuan surgawi, menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Ledakan. Getaran mengerikan menyerang bagian dalam dunia pohon. Dalam sekejap, area pohon yang luas hancur dan menghilang. Suara mendesing, membunuh. Tubuh kelompok tentara bayaran Laut Mirage memancarkan semua jenis cahaya saat mereka menyerang dunia pohon. Dalam sekejap, lebih dari setengah dari ratusan pohon hancur. Kamu tidak bisa melarikan diri.
Xiu Qianshan menyerbu langsung ke hutan. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix sudah selesai. Mereka benar-benar ditekan. Orang-orang yang menonton dari sekitarnya melihat ke atas. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix benar-benar ditekan. Itu tidak benar. Pepohonan telah menutup lingkungan sekitar. Pada saat ini, beberapa orang menunjukkan ekspresi terkejut. Saat semua orang dari kelompok tentara bayaran Laut Meraj masuk, dunia pohon turun dan mengepung mereka semua. Selamat datang untuk mati. Pada saat ini, Wang Xian sedang tersenyum ketika dia menatap lebih dari 30 anggota kelompok tentara bayaran Meraj Si yang bergegas masuk. Ao Jian dan yang lainnya berdiri di kiri dan kanan, menatap mereka dengan dingin. Ketika Xiu Qianshan mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat dia tersenyum, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengamati sekelilingnya. Anggota Meraj Si lainnya juga melihat sekeliling dengan waspada. Kamu sedang bermain trik. Xiu Qianshan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Dia menggeram, bunuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menyerang Wang Xian. PFFT. Namun, saat dia terbang ke udara, serangkaian suara orang jatuh ke tanah datang dari belakangnya. Ekspresinya berubah drastis dan dia menoleh dengan cepat. Apa, mayat? Dalam waktu kurang dari 1 detik, lebih dari 30 bawahannya telah jatuh ke tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, ini ilusi, ilusi. Ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan armor kuning tanah langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Selamat, kematian. Wang Xian melambaikan tangannya dan secarik kertas merah melayang ke arahnya perlahan. Xiu Qianshan melebarkan matanya dan menatap kertas merah itu. Dia tahu kertas ini dengan sangat baik. Semua orang di kota Laut Suci mengetahuinya dengan sangat baik. Selembar kertas merah melambangkan ucapan selamat atas kematian. Organisasi Pembunuh Naga. Bab 920, 0921 mengguncang Laut Suci. Dragon Spike, Organisasi Dragon Assassin, kamu. Xiu Qianshan menatap selembar kertas merah yang melayang di depannya, matanya dipenuhi ketakutan. Tanda seru. Sebuah organisasi pembunuh telah mengintimidasi seluruh kota Laut Suci hanya dalam 3 hari. Itu bahkan membuat keluarga kota Laut Suci meletakkan dendam dan senjata mereka dan menyelesaikan konflik mereka. Itu membuat banyak orang merasa ketakutan dan gelisah sepanjang hari. Hanya dalam 3 hari, tidak ada orang yang tidak bisa mereka bunuh. Bahkan jika itu adalah powerhouse level 6 yang transcendent, 2 hingga 3 orang telah mati di tangan Long Qi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Qi itu. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan jelas bukan sesuatu yang mampu diprovokasi oleh kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana. Kamu berasal dari organisasi pembunuh Dragon Tons. Anda. Tubuh Xiu Qianshan sedikit gemetar. Lebih dari 30 bawahannya tewas dalam sekejap. Organisasi pembunuh duri naga telah menanamkan rasa takut padanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku, pendiri organisasi pembunuh Dragon Tons. Wang Xian menatap Xiu Qianshan saat dia berbicara perlahan. Bagaimana ini? PFFT. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah cakar menembus dadanya. Wajahnya langsung berubah sangat pucat. Bagaimana dia memiliki kemampuan menyembunyikan yang begitu mengerikan? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Dia sangat kaku sehingga dia ingin menoleh untuk melihat makhluk apa yang telah membunuhnya. Namun, kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wang Xian berjalan perlahan dan menyimpan kertas merah itu di tanah. Orang-orangmu ingin membunuhku. Aku membunuh anak buahmu, dan kemudian kamu kembali untuk balas dendam. Hehe. Wang Xian memandangi mayatnya dan menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Gunakan itu sebagai makanan untuk kolam naga. Wang Xian menggerakkan lengannya dan mengeluarkan cincin interspatial dari tangannya. Ao Jian dan yang lainnya juga mengeluarkan cincin interspatial dari sekitar 30 anggota Meraj Si lainnya. Ada begitu banyak ramuan. Ada juga cukup banyak batu roh kelas menengah. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Dia melihat dengan kasar. Ada jutaan batu roh kelas menengah dan puluhan ramuan. Tidak buruk bagi kelompok tentara bayaran perak bintang 5 untuk memiliki aset seperti itu. Wang Xian menyimpan cincin interspatial dan melihat cincin interspatial sisanya. Sebagai salah satu kelompok tentara bayaran teratas di kota Shanghai,
setiap orang memiliki cukup banyak sumber daya di tangan mereka. Ini terutama terjadi pada senjata mereka. Senjata di tangan Xiu Qianshan berada di level 6 yang transenden. Nilainya jauh lebih tinggi daripada pil tingkat 6 yang transenden. Nilai gabungan batu roh, pil, dan senjata mendekati 3 juta batu roh kelas menengah. Wang Xian menyimpannya dengan tidak tergesa-gesa. Ao Yao dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan lagi. Dengan tutupan pepohonan, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Wang Xian tidak takut iblis aneh itu akan terungkap. Dia menyimpan semua mayat ke dalam cincin interspatialnya. Dengan lambaian tangannya, pepohonan di sekitarnya berubah menjadi energi naga hijau dan memasuki tubuhnya. Pepohonan perlahan menghilang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tempat ini dari luar. Ketika pohon-pohon yang menghalangi pandangan mereka menghilang dan ketika Wang Xian dan yang lainnya berdiri di sana, semua orang gempar. Apa? Di mana orang-orang dari kelompok tentara bayaran Merajsi? Mungkinkah? Tidak, tidak mungkin. Xiu Qianshan dan yang lainnya terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 6 yang luar biasa. Ya dewa, kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix benar-benar menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah kelompok tentara bayaran Merajsi, salah satu dari 5 kelompok tentara bayaran teratas di kota Laut Suci. Itu benar-benar telah dimusnahkan. Namun, orang yang memusnahkan mereka adalah kelompok tentara bayaran perak bintang 3 yang baru muncul. Seorang pria muda adalah pemimpinnya. Mungkinkah pemuda itu memiliki kekuatan tingkat 6 yang transenden? Itu tidak mungkin, kan? Tidak, jelas bukan peringkat ke-6 yang transenden. Dari kekuatan tempurnya barusan, dia tidak sekuat itu. Dia pasti menggunakan semacam senjata atau formasi susunan untuk memusnahkan tentara bayaran Laut Fata Morgana. Itu pasti itu. Tidak ada suara serangan dari area yang baru saja dikepung. Mereka pasti jatuh ke dalam formasi susunan dan kemudian terbunuh. Semua orang tidak bisa tidak menebak. Saat ini, sebagian besar ikan mas telah terbunuh. Di kejauhan, Dao Hen bahkan lebih bersemangat saat dia membunuh satu demi satu ikan mas level 6 yang luar biasa. Gelombang serangan pertama dari binatang buas akan segera berakhir. Wang Xian mengabaikan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa tidak banyak ikan mas yang tersisa. Dia berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Beberapa orang di sekitarnya melihat ke arah sengaja atau tidak sengaja. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Seorang ahli yang mampu menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana layak untuk dihormati. Kekuatan kelompok tentara bayaran Peri Phoenix bisa berada di peringkat 5 besar di kota Shanghai. Gelombang pertama misi pertahanan kota telah selesai. Semuanya, segera kembali ke kota untuk beristirahat dan mengatur ulang. Segera, gelombang kedua pengepungan binatang buas akan dimulai. Dalam keadaan normal, binatang buas yang menyerang kota dikendalikan oleh ras binatang iblis laut. Karena mereka semua adalah binatang buas, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, ketika menyerang kota, tidak mungkin semua binatang buas menyerbu sekaligus. Jika demikian, sebelum mereka mencapai tembok kota, semua binatang buas akan mulai saling membunuh. Oleh karena itu, monster yang menyerang kota dilakukan gelombang demi gelombang. Semakin jauh mereka pergi, semakin tinggi level monster itu. Gelombang pertama akan memiliki transenden tingkat 6, dan gelombang kedua pasti akan memiliki transenden tingkat 7. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke kota. Kelompok tentara bayaran Merajsi dihancurkan oleh kit itu. Di posisi terakhir, sekelompok lebih dari 100 orang melayang di udara saat mereka perlahan terbang ke kota. Di tengah 100 orang ini, Dao Hen berlumuran darah. Mata tunggalnya memancarkan kilau yang mengancam saat dia melihat sosok di depannya. Itu pemimpinnya. Itu kelompok tentara bayaran Phoenix abadi mereka yang menghancurkan lebih dari 40 ahli dari kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Seorang penatua di sampingnya mengangguk. Hehe, aku tidak menyangka mereka memiliki kekuatan. Mata tunggal Dao Hen bersinar dengan kilau yang tidak diketahui. Dia kemudian menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Di tembok kota, semua orang memandangi sekelompok anggota kelompok tentara bayaran yang terbang dengan hormat.
Ini semua adalah anggota terkuat dari kelompok tentara bayaran di kota Laut Suci, terutama yang terakhir, kelompok tentara bayaran Bloodscar. Namun, hari ini, kelompok tentara bayaran bangkit. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix menginjak mayat kelompok tentara bayaran Laut Meraj dan langsung melangkah ke puncak. Semua orang memandang pemuda yang agak terlalu berlebihan dengan rasa hormat. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Oh benar, sepertinya pemimpin itu diterima oleh Akademi Pemburu Iblis dengan hasil tempat pertama di kota Shanghai. Itu benar, itu dia. Aku ingat dia bahkan membunuh putri wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu yang jorok saat itu. Itu benar, ini Tuan Muda. Dia benar-benar gelombang baru yang telah melampaui gelombang baru. Aku tidak bisa tidak mengaguminya. Wang Xian dan yang lainnya mendarat di tembok kota. Orang-orang di sekitarnya segera membersihkan tempat dan sangat hormat. Beberapa dari mereka bahkan menyebut Wang Xian sebagai pemimpin dan Tuan Muda. Pertempuran hari ini, apakah itu membunuh binatang buas atau menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Fata Morgana, telah mengejutkan semua orang. Di masa depan, akan ada satu lagi kelompok tentara bayaran yang akan mengejutkan seluruh kota Shanghai. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Bab 921, 0922 sekali lagi menjadi musuh yang kuat. Gelombang pertama pengepungan monster telah berakhir. Melalui formasi, kita dapat dengan jelas mencatat jumlah binatang buas yang terbunuh. Mayat binatang buas akan dibagikan kepada semua orang. Gelombang kedua pengepungan monster mungkin akan berlangsung setengah jam lagi. Semuanya, istirahatlah sesegera mungkin. Akan ada misi baru segera. Tanda seru tanda seru. Di tembok kota, tatapan Jin Qianyuan menyapu semua kelompok tentara bayaran dan berkata tanpa ekspresi. Meskipun gelombang serangan pertama ditentang dengan sempurna, dia masih agak tidak puas dengan perang saudara kelompok tentara bayaran yang terjadi selama mempertahankan kota. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa selama periode waktu ini. Lagi pula, kelompok tentara bayaran menerima misi untuk mempertahankan kota. Mempertahankan kota bukanlah tanggung jawab mereka, tetapi tanggung jawab penjaga kota. Bahkan jika ada perang saudara selama pertahanan kota, itu masih urusan kelompok tentara bayaran itu sendiri. Kelompok-kelompok tentara bayaran mengangguk kegirangan. Ratusan ribu mayat binatang buas jelas merupakan penghasilan yang menakutkan bagi mereka. Namun, ada juga beberapa kelompok tentara bayaran yang wajahnya sangat jelek. Pada gelombang serangan pertama, meskipun kekuatan binatang buas itu relatif rendah, di bawah pengepungan banyak binatang buas, mereka masih kehilangan 5 hingga 600 orang. Kami memiliki sejumlah besar pil pemulihan dan pil penyembuhan. Selama mempertahankan kota hari ini, semuanya akan dijual dengan diskon 10%. Pada saat ini, seorang pria parubaya di bawah tembok kota berteriak keras. Di pusat kota di bawah, ada kios sementara yang besar dengan pil obat padat di atasnya. Seorang wanita berdiri di tengah kios dengan sosok panas dan senyum di wajahnya. Bengkel penempaan item suci, senjata akan diberikan diskon 10% selama periode pertahanan. Sebuah suara juga datang dari samping. Seorang lelaki tua berdiri di tengah, dikelilingi oleh lebih dari selusin penjual. Pil, senjata, diskon 10%. Selamat datang untuk membeli. Di bagian bawah kota, bengkel pil kehidupan dan kematian, bengkel penempaan barang suci, bengkel pil dan senjata Phoenix abadi, dan semua toko senjata dan apotek di kota Laut Suci telah mendirikan tempat sementara untuk menjual pil dan senjata. Selama pertahanan kota, permintaan pil obat dan senjata relatif besar. Ketika monster menyerang kota, pil obat dan toko senjata ini mungkin yang paling diuntungkan. Sekelompok prajurit dari kelompok tentara bayaran mengerumuni toko senjata dari toko pil obat, membeli semua jenis pil obat untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. 3 bengkel obat dan senjata besar menempati 3 posisi paling sentral. Namun, saat ini, banyak orang berkumpul di depan lokakarya Life and Death Pil dan lokakarya Holy Item Forging. Hanya bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix yang tidak memiliki orang di depannya. Di depan bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix, lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran Knife Scar berdiri di samping, dengan dingin melirik setiap kultivator yang ingin membeli pil dan senjata dari Phoenix abadi. Ketika semua kelompok tentara bayaran melihat situasi ini, mereka dengan bijaksana pergi ke toko pil dan senjata lain untuk membeli barang.
Hari ini, pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pisau sendirian membunuh 15 binatang buas kelas 6 yang luar biasa, mengintimidasi seluruh medan perang. Kekuatan bertarung yang tak terkalahkan itu membuat semua orang takut padanya. Tidak perlu bagi mereka untuk menyinggung kelompok tentara bayaran Daohen. Jika Daohen dengan santai membunuh mereka sebagai peringatan kepada yang lain saat mereka mempertahankan kota, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Akibatnya, tidak ada satupun kelompok tentara bayaran yang datang untuk membeli pil atau senjata. Supervisor Yi, ini situasinya. Manajer Liu berdiri di depan kios sementara dan berbicara kepada wanita di sampingnya dengan ekspresi pahit. Itu sama dengan situasi di tempat lain. Wajah wanita itu gelap, dan dia terlihat sangat malu. Lokakarya pil dan senjata Immortal Phoenix telah ditekan oleh lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan benda suci. Bukan hanya kota Laut Suci, tapi juga banyak tempat. Beberapa tempat mulai melawan, tetapi kebanyakan dari mereka masih sangat sengsara. Lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci masing-masing memiliki fondasi yang berusia ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Phoenix Abadi, yang telah didirikan selama lebih dari 2 tahun. Bahkan jika permaisuri mereka memiliki bakat yang tak tertandingi. Namun, ini masih permaisuri dari 1000 tahun yang lalu. Permaisuri saat ini membutuhkan waktu. Dia sangat yakin bahwa dalam 100 tahun, permaisuri mereka akan sekali lagi dapat berteriak ke 9 langit. Manajer Yi, aku punya metode yang bisa menyelesaikan kesulitan saat ini. Penjaga toko Liu ragu sejenak dan berkata kepada wanita itu. Oh, metode apa? Jejak keterkejutan melintas di mata wanita itu dan dia dengan cepat bertanya. Alasan utama mengapa orang lain tidak berani datang ke Phoenix Abadi kita untuk membeli barang adalah karena bekas pisau. Jika kita bisa memecahkan kelompok tentara bayaran tanda pisau. Jejak rasa dingin melintas di mata penjaga toko Liu saat dia berkata dengan suara rendah. Phoenix Immortal kita telah mengirim orang-orang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini belum giliran kota Laut Suci. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Mereka secara alami memikirkan metode ini, dan bahkan mulai menerapkannya. Namun, mereka berurusan dengan bengkel pil hidup dan mati dan bengkel Sein Item Forging. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan tidak bisa diselesaikan begitu saja. Selain itu, banyak kesulitan di kota belum terselesaikan, dan ini bukan giliran kota Seinsi. Jika bukan karena Seinsi Town tiba-tiba menjual hampir 10 juta batu roh kelas menengah dalam 2 hari, dia tidak akan datang ke sini. Penjaga toko Yi, saya tidak bermaksud membiarkan ahli kami mengambil tindakan, tetapi membiarkan organisasi pembunuh mengambil tindakan. Penjaga toko Liu berkata dengan suara rendah. Organisasi pembunuh. Wanita itu sedikit terkejut saat dia menatapnya. Betul sekali. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah organisasi pembunuh telah muncul di kota Laut Suci kami, Dragon Spike. Hanya dalam beberapa hari singkat, beberapa ahli transenden peringkat 6 telah meninggal di tangan mereka. Seluruh kota Laut Suci dalam keadaan panik. Sekarang, Dragon Spike adalah raja bawah tanah kota Laut Suci. Dikatakan bahwa bahkan arus bawah telah mundur dari kota Laut Suci. Kita bisa meminta lonjakan naga untuk mengambil tindakan, tetapi harga untuk membunuh transenden peringkat 7 mungkin. Penjaga toko Liu sedikit ragu. Menurut pemahamannya, Dragon Spike telah membunuh transenden peringkat 6 dan menawarkan 2 juta batu roh kelas menengah. Jika dia membunuh transenden peringkat 7, itu akan menjadi setidaknya 20 juta batu roh kelas menengah. Harga ini tidak tinggi, karena para ahli layak mendapatkan harga ini. Faktanya, jika seseorang menawarkan harga ini, pihak lain mungkin bahkan tidak berani menerimanya. Tunjukkan informasi tentang Spike Naga. Mata wanita itu berkedip saat dia berbicara dengan penjaga toko Liu. Baik, kami memiliki hampir 2 juta batu roh kelas menengah di tangan kami. Kita bisa menjualnya terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan Aojian. Kekuatan ikan todak emas masih terlalu lemah. Berdiri di depan gerbang kota, Wang Xian melihat ke depan saat dia merasakan tatapan hormat dan ingin tahu dari orang-orang di sekitarnya. Di antara semua kios sementara untuk ramuan dan senjata, hanya Feng Xian yang tidak memiliki siapapun. Tampaknya situasi Feng Luan saat ini juga tidak ideal. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju lokasi toko Feng Xian dengan senyuman di wajahnya. Dalam situasi seperti itu,
Wang Xian harus bergerak. Apalagi dengan kekuatan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau, dia tidak takut. Kekuatan paku naga cukup untuk menghancurkan bekas pisau. Nak, jangan pengadilan kematian. Di samping toko abadi Phoenix, lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran bertanda pisau melihat Wang Xian dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka menatap mereka dengan dingin dan memperingatkan.